Bab 731. Aku akan memberitahumu lah. Megan tidak ada di sini bersamaku. Seru Daryl saat kesabarannya semakin menipis. Megan menghilang setelah dia menyerahkan baju besimu. Jika kau tidak menculiknya, siapa yang melakukannya? Kata ibu kepala biarawati Serendipity. Dengan gigi terkatup, dia mengangkat telapak tangannya dan melemparkannya ke arah Daryl. Plak. Ibu kepala biarawati Serendipity lalu dengan paksa mengumpulkan semua energi internalnya di telapak tangannya. Udara di sekitarnya menjadi terdistorsi. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan. Bab 731. Aku akan memberitahumu lah. Megan tidak ada di sini bersamaku. Seru Daryl saat kesabarannya semakin menipis. Megan menghilang setelah dia menyerahkan baju besimu. Jika kau tidak menculiknya, siapa yang melakukannya? Kata ibu kepala biarawati Serendipity. Dengan gigi terkatup, dia mengangkat telapak tangannya dan melemparkannya ke arah Daryl. Plak. Ibu kepala biarawati Serendipity lalu dengan paksa mengumpulkan semua energi internalnya di telapak tangannya. Udara di sekitarnya menjadi terdistorsi. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan. Bab 731. Aku akan memberitahumu lah. Megan tidak ada di sini bersamaku. Seru Daryl saat kesabarannya semakin menipis. Megan menghilang setelah dia menyerahkan baju besimu. Jika kau tidak menculiknya, siapa yang melakukannya? Kata ibu kepala biarawati Serendipity. Dengan gigi terkatup, dia mengangkat telapak tangannya dan melemparkannya ke arah Daryl. Plak. Ibu kepala biarawati Serendipity lalu dengan paksa mengumpulkan semua energi internalnya di telapak tangannya. Udara di sekitarnya menjadi terdistorsi. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan. Bab 731. Aku akan memberitahumu lah. Megan tidak ada di sini bersamaku. Seru Daryl saat kesabarannya semakin menipis. Megan menghilang setelah dia menyerahkan baju besimu. Jika kau tidak menculiknya, siapa yang melakukannya? Kata ibu kepala biarawati Serendipity. Dengan gigi terkatup, dia mengangkat telapak tangannya dan melemparkannya ke arah Daryl. Plak. Ibu kepala biarawati Serendipity lalu dengan paksa mengumpulkan semua energi internalnya di telapak tangannya. Udara di sekitarnya menjadi terdistorsi. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Daryl, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Muridnya telah menghilang. Dia harus menahan Daryl untuk menginterogasinya tentang keberadaan Megan. Brengsek. Apakah dia sudah gila? Apakah dia tahu apa yang baru saja dilakukan? Daryl merasakan medan kekuatan energi internal yang kuat di belakangnya. Dia mengutuk pelan dan segera berbalik. Kemudian dia mengumpulkan energi internalnya untuk menghadapi serangan itu. Duar. Getaran ledakan pun bergema saat kedua telapak tangan bertabrakan segera. Setelah itu, wajah ibu kepala biarawati Serendipity memucat, dan dia mundur beberapa langkah dengan panik. Dia bukan tandingan Daryl ketika dia hanya seorang martial markis tingkat 4. Kemampuannya kemudian menjadi lebih rendah darinya setelah mencapai martial saint tingkat 2. Namun, ibu kepala biarawati tidak takut. Dia diam-diam telah menyesuaikan energi internalnya, mengambil satu langkah ke depan, dan berkata dengan dingin, Jin, lanjutkan dengan formasi pedang bunga plum. Baik, Master. Beberapa murid perempuan dan Jin kemudian menghunus pedang panjang. Mereka satu demi satu. Mereka bergerak cepat untuk mengepung Daryl. Formasi pedang bunga plum adalah formasi kecil sekte Mei yang membutuhkan 5 murid untuk melakukannya. Dari kejauhan mereka
terlihat seperti bunga plum. Namun, menurut Daryl itu hanya lelucon. Ibu kepala biarawati, apa yang sebenarnya kau inginkan? Tanya Daryl. Dingin. Daryl tidak ingin terlibat dengannya. Dia hanya ingin bertemu dengan Chester Wilson dan pergi ke dunia baru. Meskipun demikian, ibu kepala biarawati ini menghalangi jalannya. Daryl tidak punya pilihan selain mengulurkan tangannya untuk menyegel titik akupunturnya dengan kecepatan kilat. Beberapa murid perempuan Sekte MEI ingin melangkah maju untuk mengelilingi Daryl, tetapi dia juga telah menyegel titik akupuntur mereka. Sebelum dapat bergerak, ibu kepala biarawati Serendipity dan 12 muridnya kini tidak bisa bergerak sama sekali. Suara pertarungan mereka pun telah menarik lebih banyak orang yang lewat. Mereka memandang Daryl dan murid Sekte MEI dari pintu Oriental Pearl dengan penuh minat. Lihatlah murid-murid Sekte MEI itu. Titik akupuntur mereka telah disegel. Ya, ibu kepala biarawati Serendipity. Juga demikian. Itu ibu kepala Bianwati Serendipity. Aku telah mendengar desas-desus tentang kecantikannya, dan itu benar. Dia tidak hanya cantik. Dia juga memiliki tubuh yang bagus. Semakin banyak orang berkumpul untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Beberapa anak muda dengan rambut diwarnai bahkan mengambil foto ibu kepala biarawati Serendipity dengan ponsel mereka. Ibu kepala biarawati Serendipity pun sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. Bibir merahnya melengkung. Dan dia berteriak dengan dingin, Daryl, cepat buka segel acu poinku. Sekarang, Daryl sangat senang melihat kemarahan ibu kepala biarawati Serendipity. Dia berbalik ke arah kerumunan dan berkata, sambil bercanda, tidakkah menurut kalian kepala biarawati Serendipity tampak cantik, sangat cantik? Beberapa pri mendukung pernyataan itu. Daryl tertawa. Dia ingin mempermalukan ibu kepala biarawati karena sikap ia yang sangat kasar padanya. Daryl terus berkata, baiklah, mungkin aku harus memberitahu kalian bagaimana dia mengejarku selama ini. Dia bahkan setuju menjadi budakku jika aku menerimanya. Wow, terdengar keributan besar dan kerumunan membahas perkataan Daryl. Daryl, aku akan membunuhmu jika kau berani melanjutkan semua omong kosong ini, ibu kepala biar. Waiti. Serendipity benar-benar marah dan dia sendiri pun berpikir dirinya akan meledak. Reputasi dirinya selalu bersih sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa tahan terhadap tuduhan yang menakutkan seperti itu? Daryl tersenyum. Dia mengeluarkan jimat dari jaketnya dan menaruhnya di pingging ibu kua biarawati Serendipity dengan kecepatan cahaya. Itu adalah jimat taat. Tidak ada yang menyadarinya ketika Daryl melakukan itu. Yang bisa mereka lihat hanyalah bahwa Daryl telali menyentuh rambut ibu kepala biarawati Serendipity dengan tangannya. Dia pun lantas berkata, ibu kepala biarawati, kau tidak perlu menyembunyikan fakta bahwa kau telah mengejar-ngejarku selama ini. Bukankah kau juga memanggilku sebagai suamimu ketika hanya ada kita berdua saja? Bab 732. Daryl. Jin tidak bisa lagi mentolerirnya. Dia mendesis melalui bibirnya yang ngerucut. Beraninya kau memfitnah Master. Aku tidak memfitnahnya. Daryl mengangkat bahunya saat memandang ibu kepala biarawati Serendipity sambil menyeringai. Ayo, biarkan aku mendengarmu memanggilku suamiku lagi. Pergilah ke neraka, Daryl, teriak Jin. Bagaimana bisa masternya mengucapkan kata itu, padahal dia selalu murni dan mulia sepanjang hidupnya. Betapa beraninya Daryl menghina reputasi masternya di depan banyak orang.
Jin benar-benar terkejut ketika masternya membuka merahnya dan berkata, "Suamiku." Wow, meskipun suaranya terdengar lirih, semua orang bisa mendengarnya. Semua orang tersentak dan mulai bergosip tentang itu. Murid Sekte Mei tercengang, terutama Jin, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Jin tidak pernah membayangkan bahwa masternya yang murni itu akan memanggil Daryl sebagai suaminya di depan umum. "Lihat, aku tidak berbohong padamu. Bukan, mastermu telah ngejarku selama ini," kata Daryl sambil tersenyum. Kemudian dia membuka segel acu points dari ibu kepala biarawati. "Serendipity, kemarilah dan pijat kaki suamimu," pinta Daryl bercanda. Ibu kepala biarawati Serendipity yang masih memegang jimat kepatuhan di pinggangnya, berjalan menuju Daryl. Dia membungkuk di depan pria itu dan mulai memijat kakinya. Tindakan ibu kepala biarawati benar-benar mengejutkan semua orang. Wanita itu cukup terkenal karena sikap dirinya yang tidak sudi tunduk pada orang lain. Namun, sepertinya dia cukup rela berlutut di jalan untuk memijat Daryl. Murid Sekte Mei saling memandang. Mereka tercengang. Daryl sangat gembira. Dia mengeluarkan ponselnya dan merekam adegan itu. Saat dia merekam semuanya, jimat taat tiba-tiba jatuh dari pinggang ibu kepala Blarawati Serendipity. Mantra itu hanya bertahan sekitar 10 menit. Setelah wanita itu tersadar, dia menyadari bahwa sedang berlutut di depan Daryl dan banyak orang mengelilingi mereka, wajahnya memucat. "Daryl, kebajingan. Aku akan membunuhmu," teriak ibu kepala biarawati Serendipity dengan marah. Dia berdiri dan melayangkan telapak tangannya ke arah Daryl. Dia bertindak begitu cepat sehingga Daryl tidak punya waktu untuk menghindarinya. Tangannya pun mendarat di wajah Daryl. Plak, slal. Bahkan jika Daryl berada di level martial saint sekalipun, itu masih merupakan tamparan yang menyakitkan. Namun, Daryl dengan cepat bergerak dan kemudian meraih pergelangan tangan wanita itu. "Ibu kepala biarawati Serendipity, kau telah memanggilku sebagai suamimu beberapa saat yang lalu. Mengapa ingin membunuh suamimu sekarang?" goda Daryl sambil tersenyum. "Kau benar-benar ingin mati?" seru ibu kepala biarawati Serendipity dengan marah. Kemudian, mereka mendengar suara yang berdengung. Sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuh Daryl. Kekuatan spiritual yang aneh ada di dalamnya dan segera menyelimuti Daryl dan ibu kepala biarawati Serendipity. Itu dia. Saat dia melihat seberkas cahaya, kepala Daryl mendengung. Pendeta tua itu memberi Daryl 3 jimat. 1 jimat perjalanan ajaib dan 2 jimat taat. Daryl membawa ketiga jimat bersamanya. Dia telah menggunakan salah satu jimat taat, jadi dia masih memiliki jimat perjalanan ajaib dan 1 jimat taat telapak kepala bidawati. Serendipity pasti telah mengenai jimat perjalanan ajaibnya dan mengaktifkan jimat tersebut. Oh tidak, jimat itu akan mengirim seseorang ke lokasi acak. Dia tidak tahu kemana akan pergi. Ibu kepala biarawati Serendipity telah mengacaukan rencananya, dan dia hanya bisa mengeluh tentang hal itu di kepalanya. Dia membutuhkan jimat itu untuk pergi ke benua dunia baru untuk menyelamatkan Ivene dan Monica. Dia tidak tahu kemana akan pergi setelah jimat itu diaktifkan. Jika dia beruntung, dia akan berakhir di tempat yang aman. Jika tidak, dia mungkin diteleportasi ke kedalaman laut, atau bahkan 10.000 kaki di atas langit. Dia bisa mati. Daryl mencengkeram erat pergelangan tangan ibu kepala biarawati Serendipity. Dengan wajah dingin dan tegas, tidak peduli kemana dia dikirim, dia akan
membawa wanita itu bersamanya. Lepaskan aku, kata wanita itu dengan dingin. Dia ingin melepaskan diri dari cengkeraman Daryl, tapi pria itu terlalu kuat untuknya. Dia mencengkeram dirinya dengan erat. Cahaya dari jimat perjalanan ajaib menyelimuti Daryl dan ibu kepala biarawati serendipity. Mereka hanya bisa melihat kegelapan saat mereka diteleportasi. Bab 733. Dalam sekejap, baik ibu kepala biarawati, serendipity dan Daryl menghilang dari pandangan semua orang. Master, bagaimana mereka berdua bisa menghilang begitu tiba-tiba? Para murid Emei tercengang dan mereka bertukar pandang satu sama lain. Mereka tidak tahu bahwa jimat perjalanan abadi telah mengirim Daryl dan ibu kepala biarawati serendipity pergi. Ada yang tahu kemana mereka pergi. Sementara itu, Daryl merasa seperti berada dalam mimpi. Tubuhnya pemetar, dan sekelilingnya gelap gulita. Dia menarik napas beberapa kali sebelum akhirnya berjalan. Darty menghela nafas lega. Dai merasakan tanah di bawah kakinya. Semuanya baik-baik saja selama Gina itu tidak mengirimnya ke dasar laut. Perlahan Daryl membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia membeku. Dia berada di sebuah ruangan. Itu adalah ruang ganti wanita. Seorang wanita sedang berganti pakaian. Dalam ruangan tersebut, wanita itu terlihat sangat cantik. Dia memiliki pinggang ramping dan lekuk, tubuh yang anggun, tetapi tubuhnya terlihat di depan mata Daryl. Sial, dia berpikir, aku sangat beruntung dikirim ke sini untuk melihat ini. Dia tidak tahu kemana ibu kepala biarawati serendipity diteleportasi. Mereka terpisah. Wanita di ruang ganti itu berteriak. Ketika melihat Daryl, dia mengambil pakaiannya dengan panik untuk menutupi dirinya sendiri. Kau, beraninya kau melihatku seperti itu. Wanita itu menunjuk ke arah Daryl. Maaf. Daryl merasa malu. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Dia hanya bisa meminta maaf yang sebesar-besarnya. Daryl lalu berlari ke jendela. Dia ingin melihat kemana dia diteleportasi, tapi dia tercengang saat melihat pemandangan itu. Dia dapat melihat jalan yang ramai di luar jendela. Ada bangunan bata merah yang tingginya sekitar 5 atau 6 lantai di kedua sisi jalan. Bangunan tersebut tampak agak kuno. Bahkan para pejalan kaki di jalan pun mengenakan pakaian bergaya retro. Para pria mengenakan tunik di atas ciangsan mereka, dan para wanita mengenakan congsam. Tidak ada mobil di jalan, dan hanya becak yang terlihat di sana. Dia tidak bisa melihat komputer atau televisi, dan ada juga anak-anak dengan koran di tangan mereka sambil menjualnya. Sepertinya dia berada di Shanghai lama di tahun 1930-an. Sial, ada di mana dia sekarang? Apakah dia dikirim ke lokasi syuting sebuah drama? Daryl benar-benar tercengang. Pikirannya berdengung dan menjadi kosong. Beberapa detik kemudian, Daryl memandang gadis cantik itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona cantik, set film apa ini?" Segala sesuatu di sekitarnya tampak seperti set film. Dia harus mengakui bahwa semuanya dilakukan dengan baik dan tampak begitu nyata. Plak. Wanita itu lalu berjalan maju dan menamparnya tanpa peringatan sama sekali. Kau tidak tahu malu, teriak wanita itu dengan gigi terkatup. Cheryl sangat marah. Wajah cantiknya memerah. Bagi kebanyakan pria, dia adalah seorang dewi yang lahir dari manusia. Sangat tidak masuk akal bahwa dia akan diintip oleh pria tidak tahu malu. Daryl menutupi wajahnya dan mundur selangkah. "Lady,
Aku tidak bermaksud begitu. Zing. Bab 734. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sekelompok pria berpakaian hitam bergegas ke dalam ruangan. Mereka memegang parang di tangan mereka, dan seorang pria botak memimpin mereka. Begitu dia masuk, pria botak itu berteriak, "Nona Mark, ada apa?" Bajingan tak tahu malu ini mengintipku saat aku berganti pakaian, keluh Cheryl. Dengan marah sambil menunjuk ke arah Daryl. Wow, semua orang marah mendengarnya. Pria botak itu memandang Daryl dan mencibir, "Hei, anak nakal. Kau pasti sangat berani telah menyelinap ke dalam Jolly's Club dan mengintip Nona Mark. Tahukah kau siapa dia? Dia tunangan Tuan Muda Liot, kau pasti akan mati. Apa menurutmu kau bisa memandangnya sesuka hati? Kenapa kau tidak melihat dirimu sendiri di cermin? Ayo, teman-teman, kita habisi dia." Daryl tahu dalam masalah dia. Melambaikan tangannya dengan panik, sambil mencoba menjelaskan situasinya. "Ini hanya salah paham saja. Namaku Daryl. Dan akulah yang membela kota Donghai melawan pasukan dunia baru. Namanya telah tersebar di seluruh benua dunia alam semesta." Dia pikir mereka pasti pernah mendengar tentang dirinya. Pria botak itu tertegun. Dia bertukar pandang dengan teman-temannya. "Daryl, kota Donghai. Bawa dia." Mereka mengangkat parang mereka sambil menyerang Daryl. "Stop." Daryl mendesah, dia tidak ingin membuat masalah dengan sekelompok orang itu. Dia lalu berbalik dan melompat keluar jendela. Ketika Daryl sampai di jalan, dia berlari secepat mungkin. Dia berhasil melewati beberapa jalan sebelum akhirnya menjauh dari mereka. Dia menghela napas lega. Daryl berhenti sebentar di pinggir jalan sambil melihat sekelilingnya. "Brengsek, di mana tempat ini? Apakah ada kota retro seperti ini di benua dunia alam semesta?" Semakin Daryl melihat sekelilingnya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Ini bukan set film. Oh, sial. Apakah aku telah diteleportasi ke benua lain? Tempat itu tidak terlihat seperti benua dunia alam semesta atau benua dunia baru. Daryl tercengang. Dia hendak menggeliantikan seseorang di jalan untuk bertanya, tetapi kemudian dia mendengar suara raungan keras dari jalan. "Sialan kau, pengemis. Berani-beraninya kau mencuri rotiku. Pukul dia." Dia mengikuti suara itu. Dia melihat beberapa pemilik toko di depan restoran terdekat meninju dan menendang seorang pengemis muda. Pemilik restoran juga mengutuk anak itu saat dia berdiri di samping. Pengemis muda itu terlihat kurus dan lemah, dan rambutnya kusut. Dia kotor dan terlihat sangat muda. Dia pasti berumur sekitar 18 atau 19 tahun. Pengemis muda itu menahan rasa sakitnya sambil diam-diam memegang erat dua roti kukus di tangannya dan memakannya. Ada banyak orang di sekitar, tetapi tidak ada seorang pun yang maju untuk membantu pemuda itu. Daryl merasakan sakit di hatinya saat melihat hal tersebut. Pengemis muda itu terlihat sangat menyedihkan. Sudah berapa hari dia belum makan? Dia tampak sangat lapar. Daryl mendesah, dia merasa sedih untuk anak itu. Dia berjalan menuju keributan itu dan berkata kepada pemilik restoran, "Hentikan. Jangan pukul dia lagi." Pemilik restoran itu menatap Daryl dengan ekspresi mengancam di wajahnya. "Siapa kau hingga kau berani membelanya?" Pengemis bau ini mencuri beberapa roti kukus dari tokoku. Tidak ada yang akan peduli bahkan jika aku memukulnya sampai mati. Ternyata kejadian itu semua karena dua roti kukus. Daryl menghela napas dan kemudian
mengambil sebuah cincin dan menyerahkannya kepada pria paruh baya. Itu, aku akan membayar roti kukusnya. Beritahu anak buahmu untuk berhenti memukulnya. Cincin itu milik Brandon dan Abby, saudara kandung Guy. Ketika dia pertama kali mendapatkan cincin itu, orang mengira dia adalah Raja Timur dari sekolah Tianshan. Tidak ada gunanya menyimpan cincin ini bersamanya. Pemilik restoran mengambil cincin itu dan sangat gembira. Cincin itu dibuat dengan sangat bagus, cukup untuk membeli ribuan roti kukus. Kau baik-baik saja. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan memukumu. Sekarang, kata Daryl sambil memegang tangan pengemis muda itu. Daryl berdiri sangat dekat dengan pengemis kecil itu, dan baru kemudian menyadari bahwa dia adalah seorang Buddhis. Meskipun wajahnya kotor, wajahnya tampak tajam dan manis. Dia jelas seorang wanita muda yang cantik. Siapa namamu? Di mana keluargamu? Kenapa kau mencuri makanan di sini? Tanya Daryl pada pengemis kecil itu. Dengan nada sedih, gadis itu terlalu menyedihkan. Bab 735. Namaku Joel, jawab pengemis kecil itu dengan suara rendah sambil memandang Daryl. Tuan, aku memang mencuri 2 roti kukus, tapi harga roti itu hanya 2 sen. Cincin yang kau berikan kepada pemilik restoran bisa membayar ribuan roti kukus. Tolong, ambil cincin itu kembali. Meskipun dia hanya seorang wanita muda, dia sangat berpengetahuan. Cincin Daryl memiliki penampilan yang sangat indah. Itu jelas bukan barang biasa jika dilihat pada pandangan pertama. Mereka hanyalah orang asing. Dia pun bertanya-tanya mengapa dia pantas mendapatkan bantuan sebesar itu. Dasar pengemis bau. Diamlah. Pemilik restoran pun marah. Dia sudah mendapatkan cincin itu, bagaimana dia bisa memberikannya begitu saja? Pemiliknya memelototi Joel dengan tajam. Bajingan, apa menurutmu kau punya hak suara di sini? Beraninya kau mencuri roti kukusku. Aku sudah membantumu dengan tidak membunuhmu. Joel sama sekali tidak merasa takut dan malah memelototi pria itu. Beraninya kau memelototiku. Mungkin kami tidak cukup memukulmu. Barusan, pemilik restoran menyingsingkan lengan bajunya sambil bergegas ke arahnya. Daryl buru-buru maju dan menepuk bahu pemilik restoran. Hei, dia masih muda. Jangan terlalu keras padanya. Aku memberimu cincin untuk 2 roti kukus. Dan aku tidak akan menginginkannya kembali. Pemilik restoran berseri-seri ketika mendengar itu. Baiklah kalau begitu. Membawa orang-orangnya kembali ke dari berbalik dan memandang Lewel. Master, aku sangat lapar, kata Lewel. Bebertemuan, dia berbisik. Aku alasan lahat dan tidak pernah mempers. Sebagai manusia suatu kali aku hanya berdepan tokonya, tetapi dia orang-orangnya mengusirku. Dia mengutukku berkali-kali, jadi aku datang ke sini untuk mencuri beberapa totus darinya. Seorang pengemis yang hidup dengan prinsip hidupnya sendiri. Daryl tertawa kemudian dia memandang Joel dan berkata, kau di sini pada usia yang sangat muda, di mana keluargamu? Joel mengerutkan kening. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya orang tua. Aku telah berkeliaran di sini sejak aku masih muda. Aku tidak bisa melakukan apa-apa, jadi aku menjadi pengemis. Joel mengangkat kepalanya dan menatap Daryl dengan penuh rasa. Terima kasih, Master. Daryl tertawa dan menepuk kepala Joel. Dia lalu bertanya, ngomong, bisakah kau memberi tahuku di mana tempat ini? Aku telah lama tinggal di pegunungan, dan baru-baru ini keluar
untuk melihat dunia. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Joel tersenyum dan berkata, ini kota. Hai, kota paling makmur di benua timur. Besar. Benua timur besar. Sial. Benua timur besar. 7 jilid kitab suci misteri tertinggi menyebutkan tentang 9 benua di dunia. Benua timur besar pasti salah satunya. Ibu kepala Blarawati Serendipity juga telah diteleportasi bersamaan dengan dirinya, dan Daryl masih tidak tahu di mana dia berada. Daryl tenggelam dalam pikirannya saat Joel terus berkata, Master, ada 4 sekte utama di benua timur besar. Mereka sangat kuat dan kau tidak boleh memprovokasi salah satu dari mereka. 4 sekte utama itu adalah Sekte Pedang, Sekte Giok, Sekte Eliksir, dan Sekte Artemis. Sekte Pedang menggunakan pedang dan sangat mahir akannya. Sekte Giok hanya wanita yang bisa bergabung dengan sekte itu. Mereka secantik batu giok, jadi mereka disebut Sekte Giok.